Selamat pagi, Ibu dosen dan kakak asdos yang saya hormati. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep desain yang telah saya buat terhadap musik training center yang dilakukan dengan lokasi di Kebun Buah Mangunan, Yogyakarta. Presentasi konsep desain musik training center dengan nama IRA Paradigma P6 dan NIM 611800343. Sebelum saya membahas konsep desain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu transformasi desain yang saya buat. Yang pertama itu, bentuk dari masa yang saya buat berbentuk seperti balok. Setelah dibuat balok, di antara balok ini kemudian dipisahkan menjadi dua bagian, yang bagian kanan ini dan bagian kiri. Setelah dipisahkan, maka kedua modul ini pada bagian satu ini di slice pada bagian ujung, dan bagian ini juga di slice dari ujung ini menuju ujung ini dipotong. Setelah itu, kemudian dibentuk lagi masa terkhusus pada masa yang besar ini dengan pembentukan masa atap yang dipotong. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada bentuk atap yang dipotong miring sama juga seperti ini. Setelah itu, maka ada juga pembentukan yang berikutnya. Di sini telah disediakan teras kaca pada bagian yang di atas ini. Teras kaca ini berfungsi sebagai tempat spot foto yang akan digunakan untuk wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Setelah ini, kemudian modul ini diletakkan kepada site. Bisa kita lihat di sini. Setelah diletakkan pada site, maka saya terapkan pondasi bronjong sebagai penahan longsor pada bagian bawah dari bangunan yang saya buat. Untuk fungsinya sendiri, bisa kita lihat di sini. Fungsi dari bangunan ini adalah yang pertama itu ruang latihan. Bisa kita lihat sesuai dengan tunjukan anak panah yang telah saya buat. Yang kedua, resepsionis. Yang ketiga, penyimpanan alat musik indoor di sini. Tempat tidur ini, kafetaria ini, teras kaca ini, dan tempat latihan outdoor, penyimpanan alat musik di luar, maksudnya di luar dari modul ini, dan tektonika entrance baja. Dan seperti yang kita ketahui, arah selatan dari site ini adalah Sungai Oya. Oke, berikutnya setelah saya menjelaskan mengenai transformasi desain, saya akan menjelaskan fokus bangunan. Di sini bisa kita lihat ada 4 warna yang saya berikan. Yang pertama itu warna pink. Warna pink menjelaskan general, yaitu tempat latihan musik yang digunakan oleh pengunjung. Ini yang dalam indoor dan ini yang outdoor. Yang kedua, warna merah. Warna merah yang saya beri di sini berfungsi sebagai general, tapi dia itu fungsi sampingan. Maksudnya bukan fokus utama dari bangunan ini. Jadi, bisa kita lihat yang warna merah di sini sebagai kafetaria, teras kaca, dan ini ruang untuk resepsionis. Dan berikutnya, warna berikutnya yaitu warna coklat. Di sini bisa kita lihat warna coklat yang saya buat itu bersifat private atau khusus pengelola. Di sini memang warna coklat ini dikhususkan untuk tempat tidur dan alat penyimpanan musik. Dan yang satu lagi, warna ungu itu berfokus kepada mobilitas, yaitu entrance yang digunakan dengan tektonika baja. Berikutnya, di sini bisa kita lihat satuan modulnya secara lebih detail. Di sini ruangan atau modul yang satu lagi yang bersifat outdoor dan satu lagi bersifat indoor. Berikutnya, di sini saya telah membuat denah secara isometri yang diletakkan kepada side yang berkontur miring. Bisa kita lihat. Jadi setelah saya letakkan pada kontur miring, otomatis ada pondasi bronjong yang saya buat pada lokasi ini, terkhusus kepada lokasi miring supaya bisa menahan longsor juga. Dan seperti yang kita ketahui, di bawah ini atau bagian selatan merupakan Sungai Oya yang menjadi view yang bagus dari tempat ini. Dan juga di atas ini atau di kawah ini sering terjadi fenomena kabut yang sering diburu oleh wisatawan. Dan pada warna coklat ini merupakan daerah Gardu Mangunan
yang menjadi fokus utama jika orang berkunjung ke kebun buah Mangunan. Dan tempat ini sering dilakukan sebagai spot foto dan juga tempat untuk camping atau rekreasi lainnya. Dan dari jarak tempat kebun buah Mangunan ini ke site yang saya buat sekitar 20 meter. Dan bisa kita lihat secara lebih jelas lagi kepada denah yang saya buat. Di sini ada bangunan yang merupakan tempat latihan musik indoor. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan pentas dan ini tempat duduk penonton yang dibuat di dalam ruangan ini. Dan ini merupakan 2 toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung atau orang latihan di sini. Dan juga setelah bangunan utama ini, orang bisa keluar dari pintu sini atau bisa mengakses ruangan ini. Ini merupakan tempat kafetaria yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk sekedar makan, minum, atau untuk menikmati pemandangan mengarah ke Sungai Oya yang sebelah selatan. Dan dari sini orang juga bisa turun dari lantai 2 ini menuju ke bawah dengan bagian bawah ini sebagai tempat duduk, tetapi pada bagian bawahnya digunakan material kaca yang berwarna kuning. Sedangkan di bagian atas ini digunakan material baja holo supaya arah angin dari lembah bisa masuk ke dalam ruangan ini dan bisa mengurangi pemanasan atau suhu dalam ruangan ini. Sedangkan dari lantai 2 ini kita juga bisa mengakses ruangan ini atau bagian ini yang merupakan tempat teras kaca. Di sini orang bisa mengalami suasana foto yang lebih bagus atau menarik karena adanya bangunan yang transparan dan juga bisa langsung mengarah ke arah view yang bagian selatan Sungai Oya. Dari bangunan utama ini merupakan bisa juga keluar atau dari pintu masuk ini kita masuk pertama itu ke ruang resepsionis. Jadi di pintu resepsionis ini saya buat kaca yang mempunyai bentuk tertentu. Sedangkan pada bagian ini rencananya saya akan meletakkan pot bunga. Dari lokasi ini kita masuk menuju ruangan ini dan dari ruangan ini kita bisa melihat ini adalah kamar yang digunakan oleh pengelola. Sedangkan ini ruang penyimpanan musik indoor. Sedangkan modul yang satu ini merupakan tempat latihan outdoor yang bisa dilakukan oleh pengunjung dengan banyaknya tanaman di sekitar. Dan ini disediakan tempat duduk untuk para pengunjung di lokasi ini. Oke, berikutnya. Dan konsep desain yang lainnya, pada bagian sebelah selatan saya buat kaca atau bukaan itu supaya dalam ruangan ini bisa disinari oleh sinar matahari tetapi dan dapat mengurangi kelembapan juga. Sedangkan pada bagian atap saya juga menerapkan bagian atap yang dengan baja ringan bentuk seperti ini supaya udara yang dari dalam bisa keluar dari bagian atap sini. Dan berikutnya pada bagian kafetaria seperti yang tadi telah saya jelaskan, di sini terdapat baja holo supaya udara bisa masuk ke dalam ruangan dan dapat mengurangi panas yang ada dalam ruangan ini. Dan pada bagian bawah ini saya terapkan teras kaca supaya dalam orang yang berada di bawah ini juga bisa merasakan suasana yang berbeda dari lantai 1 dan lantai 2. Sedangkan kepada bagian entrance yang telah saya buat, di sini bisa kita lihat orang menuju site ini dari sini, masuk dari akses pintu utama ini. Dan sebelum masuk ke site, di sini telah saya buat tektonika baja sebagai daya tarik tersendiri untuk lokasi ini. Dan di sini saya mainkan ketinggian dari bentuk tektonika baja ini supaya orang bisa merasakan dimensi atau suasana yang berbeda saat mereka melewati ini dan menuju ruangan ini. Dan seperti yang telah saya bilang tadi, di bagian sini merupakan latihan musik
outdoor. Jadi orang bisa bersantai di sini dan bisa bermain musik atau sekedar hanya ingin berfoto atau bersenang-senang di tempat ini. Ini merupakan ruangan yang lebih fleksibel dibanding ruangan yang sebelumnya yang telah saya jelaskan di sini. Ini merupakan ruangan yang indoor dan bersifat tempat latihan antara pengunjung dan pelatih. Jadi di sini sifatnya lebih formal atau resmi, atau bisa dikatakan lebih serius seperti itu dalam hal berlatih musiknya. Ya, saya rasa sekian presentasi yang telah saya buat. Terima kasih.